dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Husain Alkaf, NIM 211160061. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas Tadris Bahasa Inggris 3, Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu. Perkenalkan, nama saya Nurlela Humokor dengan NIM 211160060. Video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sejarah Sains dan Peradaban Islam dengan dosen pengampu Bapak Zaifullah SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Nazira Amalia Tiratumusu dengan NIM 211160043. Topik yang akan kami bawakan adalah perkembangan sains dan peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah Timur. Perkenalkan, nama saya Lia Andini dengan NIM 211160054. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah. Sejarah Islam mencatat dinasti pertama selepas dinasti Kekhalifahan Rasyidin 632 sampai 661 Masehi adalah dinasti Umayyah, yang kendati sistem politiknya bertolak belakang dengan masa Kekhalifahan Rasyidin. Namun pada masa dinasti Umayyah, perkembangan ilmu pengetahuan terbilang sangat cepat. Berbeda pada masa Kekhalifahan Rasyidin, dinasti setelahnya termasuk dinasti Umayyah tidak menggunakan sistem musyawarah untuk mengangkat khalifah, melainkan menggunakan kekuasaan melalui keturunan. Dengan kata lain, khalifah dipilih sesuai keturunan, yaitu anak dari khalifah sebelumnya. Dilansir dari artikel ilmiah yang dimuat dari jurnal Tarbiyah, dinasti Umayyah berdiri pada 661 Masehi dan berakhir pada 750 Masehi, dan selama 89 tahun berkuasa, dinasti Umayyah dipimpin oleh 5 khalifah terkenal. Salah satunya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. Perkembangan ilmu pengetahuan. Di masa Kekhalifahan Umayyah, keluarga khalifah dan pemerintahannya menaruh perhatian besar terhadap ilmu pengetahuan. Sejumlah bidang ilmu berkembang pesat, seperti seni rupa yang dibuktikan dengan pahatan-pahatan, seni ukir, dan lukisan kaligrafi dari masa tersebut. Selain itu, bidang arsitektur juga berkembang dengan dibangunnya Kubah Al-Sakrah di Baitul Maqdiyah di masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Dalam uraian perkembangan ilmu pengetahuan di masa dinasti Umayyah yang dimuat di Buletin Ilmiah Al-Turas, Nur Hasan menuliskan sejumlah bidang ilmu pengetahuan yang berkembang pesat itu meliputi ilmu-ilmu agama, bahasa, sejarah, geografi, filsafat, astronomi, matematika, fisika, dan ilmu pengetahuan alam lainnya. Berikut penjelasan atas perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan pada masa Kekhalifahan Umayyah. Baik, jadi yang pertama yaitu ilmu-ilmu agama sebenarnya. Ilmu-ilmu agama sudah diminati sejak zaman Kekhalifahan Rasyidin. Namun di masa dinasti Umayyah, jenis keilmuan ini berkembang amat pesat. Banyak sahabat Nabi Muhammad SAW yang mengembara untuk berdakwah. Di pelosok-pelosok negeri itulah berdiri berbagai pusat kajian Islam yang mempelajari Al-Quran, hadis, dan fikih. Pusat-pusat kajian Islam itu terdapat di Makkah, Madinah, Kufah, Basrah, Fustat, hingga Damaskus. Di antara ilmu-ilmu agama yang berkembang adalah ilmu qiraat atau seni membaca Al-Quran serta ilmu tafsir. Dan yang kedua yaitu ilmu bahasa Arab sebenarnya. Ilmu bahasa Arab pada masa sebelum Islam sudah berkembang jauh. Namun selama itu sebagian besar penduduk Jazirah Arab adalah ummi, yaitu tidak bisa membaca dan menulis. Tradisi keilmuan bahasa mereka berbentuk lisan, bukan tulisan. Pada masa Kekhalifahan Umayyah, ilmu bahasa Arab dikodifikasi sedemikian rupa dan ditulis sesuai cabang-cabang bahasanya. Pada masa dinasti Umayyah ini juga Ahmad Al-Farahidi menyusun kamus atau mujam bahasa Arab dan kaidah-kaidah bahasa Arab.
Dan yang ketiga yaitu ilmu sejarah perkembangan. Ilmu sejarah di masa dinasti Umayyah dimulai dari penulisan Sirah Nabawiyah atau perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Data-data sejarah ini dikulik melalui sumber-sumber lisan dari sahabat-sahabat Rasulullah. Di masa Kekhalifahan Umayyah, kitab sejarah yang pertama kali ditulis adalah Al-Maghasi dan Al-Sirah yang ditulis oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri untuk merekam riwayat perjalanan Nabi Muhammad SAW. 4. Ilmu kalam. Di bidang ilmu kalam, di masa Kekhalifahan Umayyah berkembang aliran-aliran pemikiran Jabariyah yang dipelopori oleh Jam bin Safwan, aliran Qadariyah yang dipelopori Ma'bad al-Juhani, dan aliran Mu'tazilah yang dipelopori oleh Wasil bin Atta. Aliran-aliran pemikiran dan ilmu kalam ini mencoba menafsirkan ajaran Islam dengan metode filsafat. Namun, banyak tokohnya mendapat tekanan dari pemerintah. Kendati demikian, aliran pemikiran dan ilmu kalam tetap berkembang pesat. 5. Sastra. Jenis sastra yang berkembang di masa Kekhalifahan Umayyah adalah syair atau puisi. Syair-syair ini didendangkan di banyak pertemuan. Bahkan pada masa itu terdapat pasar Ukas yang menjadi tempat untuk pertunjukan syair Arab. Di masa dinasti Umayyah, orang yang memiliki kecakapan lisan, baik itu orator dan penyair, memiliki kedudukan yang sangat terhormat di kabilahnya. Diterangkan, bangsa Arab bahkan tidak mengucapkan ucapan selamat kecuali pada 3 hal, yaitu yang pertama, lahirnya anak kuda kesayangan, yang kedua, lahirnya bayi laki-laki, dan yang ketiga, kemunculan seorang penyair. Di era Kekhalifahan Umayyah pula, terdapat beberapa aliran syair yang berkembang, misalnya syair ghazal yang penuh nuansa cinta dan erotisme. Syair ghazal ini dikembangkan oleh Umar bin Abu Rabi'ah. Selain itu, berkembang juga syair politik yang dikenal dengan sebutan al-syir al-hizbi. 6. Ilmu kimia dan kedokteran. Untuk keperluan praktis, ilmu kimia dan kedokteran turut berkembang pesat. Tokoh terkenal yang mengalami bidang ini adalah Khalid bin Yazid bin Muawiyah yang belajar di Alexandria, Mesir. Ia menerjemahkan karya-karya Yunani di bidang kedokteran, kimia, farmasi, dan matematika ke bahasa Arab. Tokoh lainnya dari golongan Nasrani adalah Ibnu Atsal dan Ibnu Hakam al-Nasrani. Ia merupakan dokter pribadi Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Abu Hakam adalah spesialis bidang farmasi dan obat-obatan, dari pil, tablet, hingga ramuan herbal.